Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Apakah suara saya sudah cukup terdengar atau kecil? Cukup Terdengar, terdengar. Bu. Ya, Kan Bu. Baik. Bapak dan Ibu, kembali lagi kita berjumpa di unit kompetensi keempat. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai unit kompetensi satu dan 2 terkait penyusunan manual SJPH dan juga penyusunan daftar bahan halal serta dokumen pendukungnya ya Bapak dan Ibu. Kemudian di pagi hari tadi bersama dengan Ibu Gita melakukan pengawasan terhadap bahan, proses, dan produk halal. Maka di sesi kedua saat ini kita akan membahas mengenai cara atau kita melakukan penanganan terhadap produk yang sudah kita hasilkan kemarin ya dari bahan dan proses yang sudah dilakukan. Nah, saat ini apa namanya kita sudah memiliki produk nih. Nah, bagaimana jika atau pada saat kita melakukan proses produksi itu ternyata produknya setelah jadi diketahui bahwa itu tidak memenuhi kriteria halal. Nah, kenapa sih produk itu juga dapat dikatakan tidak memenuhi kriteria halal? Bisa jadi karena diproduksi dari bahan yang tidak sesuai dengan spesifikasi bahan yang sebelumnya sudah kita buat atau kita miliki. Apa ya, ketidaksesuaian itu bisa terjadi karena mungkin kesalahan pada saat pemesanan atau pada saat pengiriman bahan itu ke tempat kita gitu ya, atau adanya kontaminan. Jadi bahannya itu udah sesuai, tapi pada saat mau diproduksi ternyata si bahannya itu tercemar dengan entah itu mungkin limbah atau najis lain dari misalnya kotoran hewan liar yang berada di sekeliling gudang atau tempat penyimpanan bahan atau pada saat apa namanya pendistribusian misalnya Bapak Ibu ternyata punya gudang atau dapur pusat kemudian mau dikirim ke cabang gitu ya. Nah, pada saat pendistribusian bahan setengah jadi atau bahan yang mentah ini itu terkontaminan di jalan karena misalnya transportasinya ternyata habis membawa muatan yang eh, apa namanya tidak sesuai misalnya entah terkontaminan terhadap baunya ataupun terhadap wujudnya atau bentuknya atau ada warna yang berbeda seperti itu ya maka produknya ini menjadi tidak sesuai dengan kriteria halal atau ternyata personilnya sendiri pada saat melakukan apa namanya proses produksi tidak sesuai dengan prosedur yang yang sudah Bapak Ibu buat terkait langkah-langkah kerjanya seperti itu. Sebentar. Oh iya, ini belum di itu ya. Bapak Ibu silahkan untuk sambil bisa mengisi absensi unit kompetensi keempat ini. Nah, di sini kita akan membahas mengenai referensinya, mengenai materi yang kita bahas saat ini, dan juga pengertian, identifikasi, dan juga penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal, serta melaporkan dan mendokumentasikan produk yang tidak memenuhi kriteria halal, serta bukti implementasinya. Kalau untuk referensinya kita masih sama ya Bapak Ibu, kita masih berpatokan atau mengacu pada SKKNI nomor 21 tahun 2022 terkait kompetensi penyelia halal yang kemarin sudah saya coba buka sedikit atau singgung sedikit ya terkait dokumen SKKNI-nya ini. Jadi nanti Bapak Ibu bisa membuka lagi rujukannya atau referensi ini secara lebih mendalam atau detailnya untuk bahan ajar Bapak Ibu ya. Kemudian di dalam SKKNI ini nantinya Bapak Ibu itu bisa mengidentifikasi terkait produk yang tidak memenuhi kriteria halal, ditelusur terkait penyebab dan juga jenis ketidaksesuaiannya, apakah penyebab kalau di sini sudah dirumuskan oleh senior kita di Halal Institute mengenai penyebab ketidaksesuaian ini bisa dari 4M1E, yaitu bisa dari materialnya, kemudian bisa dari mesinnya, bisa dari metode yang digunakannya pada saat produksi, kemudian juga ada environmental. Dan juga jenis ketidaksesuaiannya dapat ditelusur sesuai dengan prosedur yang ada di dalam kriteria SCPH-nya gitu ya. Nah, setelah kita mampu untuk mengidentifikasi produk yang tidak sesuai kriteria halal ini, kita tangani produk tersebut yang sudah teridentifikasi ini.
Nah, ditanganinya bagaimana caranya? Boleh tidak produk yang tidak sesuai kriteria halal ini di apa namanya direformulasi Bapak dan Ibu? Kemarin sepertinya pada saat materi Bu Evi sempat disinggung. Boleh tidak Bapak dan Ibu? Ada yang masih Tidak, ingat? tidak boleh. Ya, tidak boleh ya. Jadi ketika Bapak Ibu apa namanya menemukan case pada saat produksi itu di akhirnya di end produknya ini tidak sesuai dengan kriteria halal baik dari 4M1E-nya ini, maka produknya itu tidak boleh direformulasi, tidak boleh dijadikan apa namanya bentuk yang berbeda gitu ya sehingga tidak menyerupai atau saru gitu. Nah, itu tidak boleh bahwa produk ini ketika memang sudah diidentifikasi tidak sesuai maka ditanganinya dengan cara entah itu dimusnahkan atau eh, pemusnahannya itu bisa dengan cara misalnya diberikan kepada orang ketiga tapi yang memastikan bahwa itu tidak masuk ke dalam apa namanya rantai PPH lagi atau bisa dikatakan pihak ketiga yang misalnya dia penanganan mengenai limbah produksi. Nah, maka si produk tidak sesuai kriteria halal ini bisa ditangani dengan vendor atau pihak lain yang menangani limbah produksi ini seperti itu ya. Atau Bapak Ibu memusnahkannya sendiri mungkin dengan dicacah kemudian diberi kepada ternak sehingga bisa menjadi pakan ternak seperti itu tapi tidak masuk ke dalam dijamin atau Bapak Ibu menjamin di dalam prosedur Bapak Ibu ketika ada produk tidak sesuai kriteria halal ini tidak masuk ke dalam rantai pasokan halal gitu ya atau proses produk halal kembali baik di tempat Bapak Ibu ataupun di pelaku usaha lain gitu. Kemudian setelah ditangani Bapak Ibu membuat laporan dan juga mendokumentasikan terkait penanganan produk yang tidak sesuai kriteria halalnya ini bisa dituliskan di dalam berita acara atau Bapak Ibu membuatkan form berita acaranya, Bapak Ibu tuliskan dan Bapak Ibu dokumentasikan kejadian ketika menangani produk yang tidak sesuai kriteria halal ini. Seperti itu. Nah, jenis-jenis ketidaksesuaian ini, oh sorry, pengertiannya dulu ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau produk yang tidak sesuai kriteria halal ini sebetulnya produk itu tuh sudah disertifikasi. Jadi kayak sekarang nih Bapak dan Ibu tuh sekarang lagi mau memproses nih produk-produknya untuk bersertifikat halal. Nah, kemudian sertifikatnya sudah keluar nih. Kemudian pada saat sertifikat itu sudah keluar, Bapak Ibu menjadi penyelia halal melakukan pengawasan melekat terhadap PPH yang terjadi di tempat pelaku usaha itu. Nah, mungkin Bapak Ibu di situ QC-nya atau Bapak Ibu di situ kepala produksinya gitu ya. Kemudian ketika di akhir produksi Bapak Ibu lihat, oh ternyata ini produknya nggak sesuai nih. Oh ternyata bahannya kemarin ini kan udah bahan yang tidak sesuai spesifikasi sudah dipisahkan, tapi kok kenapa masih dipakai buat produksi di apa di gudang bahannya yang sudah dipisahkan itu berkurang kemana jumlahnya ternyata digunakan untuk produksi. Nah berarti Bapak Ibu menemukan produk yang tidak sesuai dengan apa namanya kriteria ya Bapak Ibu. Maka si produk itulah yang dikatakan produk tidak sesuai kriteria halal ini. Nah, itu untuk jenis-jenis ketidaksesuaiannya bisa terhadap adanya kontaminan atau penggunaan bahan dari babi dan turunannya atau terkontaminan terhadap darah, bangkai, ataupun najis lain seperti bagian tubuh manusia atau kamar. Kemudian juga bahan-bahan yang mungkin tidak lazim di industri, misalnya seperti adanya penggunaan terhadap apa namanya dari hewan-hewan seperti anjing, tikus, buaya ataupun lain-lainnya. Atau dia bercampur terhadap bahan haram atau najis yang tidak sesuai dengan kriteria. Nah, itu masuk ke dalam jenis-jenis ketidaksesuaian atau bahan hewani yang disembelih tidak sesuai dengan syariat Islam. Misalnya Bapak Ibu biasanya menu cateringnya ini menggunakan ayam potong. Nah, ketika Bapak Ibu memproduksi, Bapak Ibu udah nih produksi berjalan, tapi pas dilihat ternyata si leher ayamnya itu baru sadar kok ini lehernya bukan yang seperti sayatan ya, tapi itu kok cuma bolong kayak seperti ditusuk.
Nah, itu berarti apa namanya produknya itu masuk ke dalam kriteria ini. Produknya tidak sesuai dengan kriteria halal dan dia di masak menu catering yang menggunakan ayam itu berarti menggunakan bahan hewani yang tidak disembelih dengan sesuai syariat Islam, maka itu tidak bisa disajikan kepada customer yang memesan menu catering Bapak dan Ibu. Nah, itu bagaimana caranya? Berarti diganti menunya, Bapak Ibu mengganti menu baru yang bisa sesegera mungkin ready di situ. Kemudian untuk menu atau produk yang sudah terlanjur diproduksi ini, Bapak Ibu nggak apa namanya ya, di hold atau di pending, bukan di pending, tidak bisa dikeluarkan dari dapur gitu ya, karena tidak sesuai dengan kriteria itu. Kemudian Bapak Ibu melakukan dokumentasi dan juga berita acaranya dituliskan dan penanganan produknya gitu ya. Dari hasil pemasakan apa namanya daging ayam yang ternyata lehernya itu apa ayamnya itu tidak mati disembelih tapi ditusuk gitu ya. Nah, itu contohnya. Kemudian, uh, kemun- atau dengan adanya kadar alkohol, jadi bahannya itu mengandung alkohol lebih dari 0,5%. Misalnya, Bapak Ibu ternyata memproduksi produk di dapur, kemudian Bapak Ibu tidak mengecek kembali sesuai dalam daftar bahan halal, ternyata si personil ada yang menggunakan atau membeli kecap. Nah, si kecapnya ini ternyata ada kandungan dari vinegarnya atau mengandung vinegar atau mengandung alkohol lebih dari 0,5% dan tidak dapat ditelusur apakah si produk ini sudah bersertifikat halal atau belum karena ketika dicek di website BPJPH nama produknya atau nama produsennya tidak keluar. Nah, maka ini diragukan atau bisa dikatakan tidak sesuai dengan kriteria halal yang sudah Bapak Ibu buat di dalam prosedur Bapak Ibu kemarin di LK 1 dan 2. Maka produk ini juga mesti di apa namanya tidak bisa dijual gitu ya Bapak Ibu, tidak bisa keluar dari area produksi Bapak dan Ibu. Kemudian ada bahan-bahan yang tidak ada di dalam daftar bahan halal. Nah, itu juga menjadi catatan atau penggunaan bahan baru tapi belum disetujui LPH dan juga BPJPH ketika diverifikasi dan divalidasi dicari tahu gitu ya. Sertifikat halalnya itu baik luar negeri maupun dalam negerinya itu tidak terlampir atau tidak dapat terlusur. Kemudian adanya fasilitas dan sarana PPH yang terkontaminasi najis dan bahan haram. Nah, kemudian ini ketentuan dalam SJPH-nya. Produk yang tidak memenuhi kriteria dapat diidentifikasi dari audit internal, audit pemasok, ataupun pemeriksaan mutu rutin atau analisis laboratoriumnya. Jadi, suatu ketika ada audit eksternal atau surveillance, kemudian Bapak Ibu karena menggunakan bahan yang sangat kritis, misalnya seperti daging hewan hasil sembelihan atau bahan mikrobial gitu ya Bapak Ibu. Kemudian si surveillance-nya ini meminta untuk menganalisis terkait produk yang dihasilkan. Nah, dari hasil laboratorium itu dibuktikan bahwa ada DNA dari babinya, maka produk itu juga dapat dikatakan tidak sesuai kriteria halal dan harus dilakukan pemusnahan, tidak bisa masuk ke dalam rantai pasok PPH atau rantai penjualan yang bersertifikat halal seperti itu. Jadi Bapak Ibu harus tangani dulu. Nah, kemudian perusahaan harus memiliki prosedur tertulis untuk menangani produk yang tidak sesuai kriteria halal, sampai dengan peralatan produksinya. Ketika ternyata terjadi produksi yang tidak sesuai dengan kriteria tersebut, kemudian ternyata si peralatan produksinya itu terkontaminan, maka peralatan produksinya itu harus disucikan dulu Bapak dan Ibu dengan cara pencucian dengan najis berat ataupun najis sedang. Tergantung dari jenis najisnya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, maka di prosedur Bapak Ibu dituliskan terkait pensucian atau pencucian terhadap najis sedang dan juga najis berat serta identifikasi terkait jenis najis tersebut. Nah, maka jenis najis tersebut masuk ke dalam prosedur Bapak Ibu. Prosedurnya harus memuat mengenai definisi yang tepat tentang produk yang tidak memenuhi kriteria halal dan cara menanganinya. Kemudian, langkah kerja dalam menangani produk yang tidak sesuai kriteria halal ini sebagai penyelia, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah menelusur terkait penyebab ketidaksesuaiannya yang mungkin
terjadi tadi ya karena dari misalnya dari bahan-bahan yang seperti ini yang tidak sesuai dengan syarat dan juga mungkin dari sarana prasarana yang terkontaminan. Nah, setelah Bapak Ibu mengetahui terkait apa sih penyebab ketidaksesuaiannya itu, maka Bapak Ibu lakukan pencatatannya, diidentifikasi, dituliskan di dalam berita acaranya, oh ternyata yang tidak sesuai ini karena bahannya nih yang digunakan, atau oh ternyata alat produksinya yang belum divalidasi, atau alat produksinya yang terkontaminan sehingga belum dilakukan pensucian waktu itu ya, waktu diketahui atau teridentifikasi ada produk yang tidak sesuai itu, kemudian mengkontaminan lagi produk yang berikutnya. Maka Bapak Ibu harus melakukan pensucian dulu terhadap peralatan produksinya. Atau ternyata kurangnya edukasi terhadap personil yang melakukan gitu ya. Nah, sehingga bisa menyebabkan produk ini sering tidak sesuai dengan dengan syarat syarat produk halalnya, kemudian jadi apa namanya? Jadi ketemu produk yang tidak sesuai kriteria halal ini kemudian dimusnahkan dan menyebabkan kerugian. Nah, ketika hal itu sering terjadi, kerugiannya semakin besar. Nah, berarti kan Bapak Ibu harus ada evaluasi, harus ada perbaikan dan pencegahan serta pada saat pencegahan itu bagaimana caranya agar tidak terjadi lagi sehingga tidak menyebabkan kerugian yang lebih besar. Maka Bapak Ibu melakukan evaluasi dan kontrol secara bertahap dan terus-menerus. Atau ternyata di lingkungan produksinya yang memang belum terkontrol terkait hewan liar dari luar yang bisa masuk ke dalam apa namanya area produksi Bapak dan Ibu itu mungkin saja bisa terjadi. Misalnya adanya hewan liar seperti anjing yang berkeliaran di apa namanya di luar pagar sebetulnya awalnya ya keluar pagar dapur bapak dan ibu misalnya di SPPG gitu. Nah, tapi ada pas pada saat pendistribusian atau pas pada saat ada apa ya namanya supplier atau vendor datang nih ngirim ke tempat bapak ibu lupa pagarnya nggak ditutup lagi. Jadi si anjingnya ini masuk ke dalam terus dia lari ke dapur. Itu mungkin saja terjadi ya Bapak dan Ibu dan memang pernah ada satu kejadian itu ketika auditor datang, nah, pengalaman teman saya gitu ya ketika auditor datang ada hewan liar di depan pagarnya yang masuk ke dalam area produksi itu di dalam dapur itu. Ketika dikejar mau ditangkap dia malah masuk ke dalam gitu ya. Nah, jadi itu perlu diperhatikan Bapak Ibu terkait apa namanya area area produksi atau area pabrik Bapak dan Ibu atau dapur Bapak dan Ibu terhadap adanya hewan liar dan juga hewan misalnya eh, pelaku usahanya punya hewan peliharaan pun juga harus ada jarak atau kontrol jaraknya di mana bau dari kotorannya atau bulu-bulu dari hewan peliharaan itu tidak mengkontaminan terhadap produk yang dihasilkan. Jangan sampai Bapak Ibu ternyata memproduksi produk yang bersertifikat halal nih, yang sudah bersertifikat halal, diakui sertifikat halal yang valid, verifikasi, verified ya di website BPJPH-nya, ditelusur ada, Bapak Ibu pegang salinan SH-nya juga, tapi Bapak Ibu lupa untuk mengontrol bahwa Bapak Ibu ini pecinta hewan peliharaan hewan ya suatu hewan misalnya. Terus hewan itu memang sudah punya ruangan tersendiri untuk di apa namanya untuk dipelihara, tapi makanannya masih ada di dalam ruangan dapur produksi. Kemudian baunya menyengat ke bau amisnya itu menyengat ke dalam ruang produksi dan mengkontaminan eh, entah produknya Bapak Ibu snack basah atau apa gitu ya, baunya jadi menyerupai makanan hewan itu. Nah, itu juga bisa menjadi sumber. Nah, itu bagaimana caranya Bapak Ibu untuk bisa memisahkan antara area ruang produksi dan juga penyimpanan makanan hewan peliharaan Ibu dan Bapak, sehingga baunya tidak mengkontaminan terhadap produk yang Bapak Ibu hasilkan gitu ya. Kalau yang ini saya pengalaman pribadi pernah ketemu pelaku usaha yang seperti itu. Terkadang agak sulit juga ya untuk mengedukasinya, tapi harus bisa memberikan itu gitu ya Bapak Ibu, supaya tidak apa-apa memelihara hewan peliharaan asalkan PPH-nya itu kriterianya itu memang masuk gitu, sesuai gitu ya. Kemudian setelah Bapak Ibu identifikasi produknya,
eh, baik dari jenis produk, nomor batch, kemudian lokasi terjadinya atau tanggal terjadinya dan juga bukti-bukti terhadap produk yang tidak sesuai kriteria halal ini, maka produk itu dipisahkan dari produk yang sesuai dengan persyaratan pada saat proses produksinya gitu ya. Nah, produk yang diketahui tidak sesuai ini dipisahkan, dilakukan identifikasi, ditarik produknya agar tidak masuk ke dalam rantai PPH, kemudian lakukan pengendalian termasuk lakukan pengamanan dan juga pengawasan yang melekat atau terus-menerus tersebut. Kemudian lakukan evaluasi langkah perbaikan dan pencegahannya lagi. Nah, telusur penyebabnya tadinya menggunakan 4M1E baik dari material atau bahannya yang digunakan untuk produksi, mesinnya ataupun manusianya, metodenya yang digunakan, kemudian juga area produksinya atau lingkungan atau environmentnya. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu lakukan penanganan bahwa itu ketika sudah di reject tidak bisa lagi digunakan untuk produksi ulang atau didaur ulang atau direformulasi tidak bisa, tapi dia harus dilakukan pemusnahan ya. Selanjutnya dalam penanganan itu tidak boleh dijual ke konsumen yang mempersyaratkan produk halal. Kemudian tidak boleh dilakukan rework, downgrade, atau reformulasi. Tidak boleh diklaim sebagai produk halal. Dan juga tidak dapat dijual konsumen yang mempersyaratkan produk halal. Kemudian maka produk itu harus dimusnahkan atau dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Untuk menghindari, misalnya untuk menghindari kerugian, Bapak Ibu apa bekerja sama dengan apa namanya peternak di sekitar Bapak Ibu sehingga ketika ada itu nah ini dibeli sama si peternak yang ada di sekitaran Bapak dan Ibu untuk produk yang tidak sesuai kriteria halal itu atau Bapak Ibu em, misalkan itu tidak boleh tidak boleh dijual ke konsumen yang mempersyaratkan produk halal. Nah, misalnya Bapak Ibu ternyata ada pengusaha bakso terlanjur nih diproduksi dari daging yang tidak sesuai dengan kriteria halal. Ketika sudah ditelusur, ternyata Bapak Ibu pada saat membeli di swalayan itu salah mengambilnya di etalase yang non halal. Atau Bapak Ibu disuplai dari supplier yang dia ada suplai tentang daging sapi, tapi juga ada daging babinya. Kemudian Bapak Ibu merasa kok ini produk saya banyak banget yang harus yang harus dimusnahkan. Gimana ya caranya gitu ya. Tapi itu sudah jelas-jelas ya ternyata memang bahannya tertelusur bahwa dia dari yang non halal gitu. Tapi sebetulnya secara kualitasnya dagingnya itu bagus gitu ya, yang kualitas bagus gitu, masih segar gitu. Kemudian sayang nggak Bapak Ibu dan ruginya banyak nggak ketika sudah diproduksi menjadi bakso itu? Ya, ini Mbak. Disayangkan, Bu. Disayangkan ya. Lah, terus bagaimana caranya agar kerugiannya atau tidak terlalu sayang nih terhadap produk yang sudah Bapak Ibu hasilkan itu untuk menghindari kerugian terlalu banyak. Tapi kan dia nggak bisa dijual ke pasar yang dia harus ada jaminan halalnya. Ini Bu, mungkin dibuat untuk pakan ternak. Dibuat dengan pakan ternak bisa Pak Bisri. Iya. Tapi juga bisa dijual ke konsumen yang tidak mempersyaratkan produk halal. Misalnya, Bapak Ibu bekerja sama dengan restoran Cina yang dia itu memang mendeklar dirinya itu menggunakan bahan-bahan non halal. Nah, kemudian Bapak Ibu mencoba mendekati si restoran Cina itu ya pemiliknya itu, Pak ini saya ada produksi bakso, tapi sebenarnya baksonya ini layak Pak untuk dikonsumsi. Saya juga baru memproduksinya ini, bahan-bahannya juga bagus. Saya beli di swalayan ini, dagingnya segar, tapi masalahnya saya salah ngambil, ternyata itu daging babi, Pak. Tapi saya udah terlanjur produksi. Boleh nggak, Pak? Atau Bapak mau nggak eh, dapat suplai dari saya membeli produk yang saya ini gitu ya untuk di restoran Bapak terkait si bakso yang tidak sesuai kriteria halal ini. Nah, tapi kejadian itu
diharapkan hanya satu kali itu Pak terjadinya, bukan berarti Bapak Ibu terus jadi lalai, jadi sering membeli daging yang tidak sesuai kriteria halalnya ya Pak ya, atau Ibu ya. Ini karena memang kejadian yang di luar dugaan gitu. Jadi untuk menghindari ke kerugian itu, Bapak Ibu melakukan penjualan atau ke restoran itu gitu ya, menawarkan produk itu sehingga menutup angka kerugian yang supaya tidak terlalu besar gitu. Nah, itu boleh, tapi itu hanya boleh sekali karena ketika peralatan produksi itu tercemar dengan najis berat atau babi itu masih boleh disucikan, tapi hanya satu kali pensuciannya. Setelah itu harus dipastikan dia itu memproduksi produk yang halal dedicated gitu ya. Mungkin itu bisa terjadi ketika Bapak Ibu di awal-awal pendaftaran ini baru ngeh, baru sadar, oh ternyata pernah melakukan hal seperti itu, memproduksi dari bahan yang tidak sesuai dengan kriteria halal. Maka saat ini kami mau persiapan sertifikasi halal, mesinnya ini kami apa namanya? Kami bersihkan, kami cuci dengan persyaratan najis berat itu ya Bapak Ibu. Kemudian tidak lagi menggunakan atau tidak lagi ada kesalahan terkait produksi tersebut. Itu bisa mungkin terjadi ketika Bapak Ibu melakukan audit internal saat ini pada saat masa persiapan sertifikasi ini. Tapi ketika itu sudah berjalan baru baru ditemukan dan itu memang baru ditemukannya sekali, bukan yang disengaja, itu boleh dilakukan hal seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi harus memang jelas bahwa produk yang tidak sesuai kriteria halal ini memang dijual ke konsumen yang tidak mempersyaratkan produk halal itu, gitu. Kemudian Bapak Ibu setelah melakukan penanganan produk, lakukan evaluasi penanganannya. Lakukan analisis terhadap efektivitas dan efisiensi penanganan produknya dan juga pastikan penanganan produknya ini dilakukan secara benar dan efektif. Selanjutnya, Bapak Ibu membuat pelaporan terhadap penanganannya. Nah, siapkan format pelaporannya, bisa dengan berita acara atau format laporan yang Bapak Ibu mungkin sudah punya atau miliki di perusahaan Bapak Ibu boleh digunakan. Asalkan format laporannya itu tepat dan sesuai dengan kebutuhan yang telah mencakup semua informasi yang diperlukan. Dari mulai apa namanya tadi, jenis ketidaksesuaiannya, terus habis itu eh, cara penanganannya itu jelas ada dan terlampir di dalam format laporan tersebut dan juga bukti-bukti dalam penanganannya itu ya Bapak Ibu dari temuan sampai penanganan produknya itu bisa masuk ke dalam format laporan itu silakan digunakan. Kemudian isi laporannya dengan informasi yang telah terkumpul, pastikan informasinya terisi tindakan koreksi dan pencegahannya, kemudian lakukan verifikasi laporan dan pastikan informasi yang dilaporkan telah akurat dan lengkap. Jika sudah diverifikasi, laporkan kepada pihak yang berkepentingan. Kemudian pelihara dokumennya. Lakukan identifikasi terhadap dokumen laporan seperti form laporan, dokumen pendukung, foto, video, dan daftar hadir serta bukti lainnya. Lalu gunakan sistem dalam penyimpanan secara terstruktur, aman, dan dapat diakses kapanpun diperlukan. Nah, berikut format laporan bukti penanganan produk yang tidak sesuai kriteria halal, di mana di situ ada analisis penyebabnya atau jenis ketidaksesuaiannya, kemudian rincian penyebabnya itu apa, dan juga cara penanganannya. Kemudian eh, ada keterangan terkait produk apa sih yang dihasilkan itu yang tidak sesuai dengan kriteria gitu ya. Jadi apa namanya? Ketika Bapak Ibu memproduksi misalnya tadi si baksonya itu kan dari daging sapi harusnya, tapi Bapak Ibu memproduksinya dari daging babi karena tidak sengaja nih pas ngambil di etalasenya ya. Pas di bon pembelian, Bapak Ibu baru ngecek di rumah, baru terlihat, oh ini ternyata pork gitu ya. Nah, maka di itemnya ini adalah tetap bakso, Bapak dan Ibu. Kemudian jumlahnya, nah itu jumlah tergantung dari berapa banyak yang dihasilkan dari jumlah daging yang Bapak Ibu beli itu dihasilkan berapa butir baksonya. Berarti jumlah produknya ya, bukan jumlah bahan. Nama item ini pun nama produknya, baksonya. Kemudian
uraian cara penanganannya, baru dijelaskan bahwa bahannya merupakan dibuat dari bahan yang tidak sesuai dengan kriteria halal, yaitu daging babi. Kesalahan atau kelalaian pada saat pembelian tidak mengecek lagi daging yang diambil dari showcase atau dari display daging di swalayan, misalnya seperti itu. Nah, lokasinya berarti dapur produksi Bapak dan Ibu. Penanggung jawabnya, penyelia halalnya, dan juga orang produksinya boleh. Nah, mulai jam berapa sampai selesai jam berapa penanganan produk yang tidak sesuai kriteria halal ini pada saat Bapak Ibu melakukan pemusnahannya itu. Kemudian analisis penyebabnya tadi berarti dari bahannya dan juga dari manusianya ya Bapak Ibu. Kemudian rincian penyebabnya Bapak Ibu tuliskan kenapa bisa salah tadi dan baru ketahuan di rumah ketika membaca bon pembeliannya itu. Nah, demikian Bapak Ibu untuk materi unit kompetensi 4 ini. Adakah yang ingin didiskusikan atau sudah cukup jelas? Silahkan Bu Rohana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Eh, Bu. izin bertanya terkait ketidaksesuaian ini. Kebetulan kami sudah ada prosedur penanganan ketidaksesuaian produk, Bu. Nah, sedangkan untuk yang tentang halal ini memang belum kami cantumkan di sana. Jika misalkan ada contohnya nih, Bu ya, di gudang produk jadi kami itu, contohnya misalkan nih ada salah satu hama lah. Dan kita di perusahaan kami juga sudah ada pest control yang menangani hama ini, tapi ya namanya hama ya begitulah. Kemudian seandainya nanti eh, kotoran hama ini gitu jatuh ke salah satu produk. Nah, seperti itu sih yang belum kami cantumkan di penanganan ketidaksesuaian terhadap produk tentang halal. Seperti itu sih, Bu. Hanya ingin diskusi saja apakah di prosedur kami itu untuk ini tentang halal ini apakah harus kita cantumkan cara pembersihan kotoran tersebut atau bagaimana gitu, seperti itu sih. Baik Ibu, Eh, boleh untuk produk itu, untuk prosedur penanganan itu apa namanya, diberlakukan untuk yang halal ini. Tinggal berarti menambahkan bagaimana identifikasi produknya terkait bahan-bahan ataupun personil ataupun sarana prasarana produksinya ya Bapak Bu Rohana ya, yang belum masuk ke situ terkait kriteria halal dan juga cara penanganannya. Mungkin cara penanganannya agak sedikit ada poin yang ditambahkan ya. Oh iya, baik. Terima kasih, Bu. Sama-sama Bu Rohana. Silahkan Bu Zuli Ratna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Bu, Bu. apa namanya? Selama ini kan saya bergerak di bidang kosmetik yang herbal kemarin, Bu. Selama ini kan pas pembelian bahan bakunya itu eh, kita tidak pernah meminta sertifikasi halalnya, Bu, untuk untuk bahan bakunya tersebut. Nah, kita kan mau mendaftarkan produk kami sama produk kami ke produk halal untuk jadi produk halal begitu, Bu. Nah, apa namanya di bahan baku sebelumnya kan masih ada sisa. Itu itu penanganannya bagaimana ya, Bu? Maksudnya apa kita bisa menggunakan produk sisa itu atau harus menelusuri lagi sertifikasi halalnya, Bu? Untuk bahan sisa yang di gudang kemarin itu. Sebelumnya berarti belum teridentifikasi ya Bu, apakah bahan itu sesuai atau tidak? Iya, Bu, benar. Hmm. Kalau misalnya memang masih menggunakan Ibu dengan supplier atau bagaimana pembeliannya atau pengadaannya? Iya, ada yang di supplier, Bu. Kalau dengan supplier itu masih bisa, suppliernya masih bekerja sama dengan ibu, kemudian bisa ditelusur, silahkan ditelusur. Tapi kalau tidak bisa, berarti eh, kemampuan telusurnya atau traceability-nya kan tidak bisa ini ya Bu, tergali atau tidak bisa didapatkan informasi lebih lanjutnya terkait
spesifikasi bahannya itu apakah bisa sesuai dengan kriteria halal atau tidak. Maka sebaiknya itu tidak digunakan lagi seperti itu Bu Ratna dan dipisahkan dari ruang bahan yang terpakai supaya tidak apa namanya dipakai untuk produksi lagi gitu. Iya, Bu. Paham. Terima kasih, Bu. Sama-sama Bu Ratna. Oke, Silahkan Pak. Waalaikumsalam Bu. Waalaikumsalam. Silahkan Pak Miftahul. Oke, oh, saya Bu. Siapa ya? Soalnya saya nggak dari J, Rais kan saya Pak. J, Pak Agus Bu. Oh ya, mohon izin ya Pak Miftahul sebentar ya. J, Silakan. mohon maaf Bu, terkait dengan untuk penanganan produk yang tidak sesuai. Di tadi Ibu kasih contoh terkait dengan adanya tercampur dengan apa bakso ini tercampur dengan bahan yang tidak halal atau daging babi ya, mohon maaf. Terus ini secara penanganannya ini sudah terlanjur diproduksi dan sudah beredar gimana Bu ya? Itu Bu. Mohon maaf, arahnya bagaimana itu, Bu? Kalau terjadi kayak gitu itu, Bu. Kalau yang saat ini sudah terlanjur diproduksi dan sudah beredar, yang beredar itu ke misalnya konsumen-konsumennya Bapak, misalnya konsumennya itu ternyata tukang bakso kaki limaan lagi gitu ya. Coba Bapak sambangi sudah terjual belum? Kalau belum berarti itu ditarik. Kemudian misalnya Bapak mengganti dengan bahan atau dengan produk yang sudah jelas bahwa dia itu sesuai dengan kriteria halal. Itu boleh Pak. Dan harus dilakukan justru malah ya. Tapi kalau udah terlanjur memang sampai di konsumen terakhir, ya mau bagaimana lagi? Berarti kan eh, Bapak sebetulnya di situ sudah punya catatan bahwa pernah melakukan produksi seperti itu dan sekarang bagaimana caranya Bapak menyusun prosedur agar hal itu tidak terjadi. Malah enak kan sudah ada apa ya pembelajaran terkait hal tersebut. Oh, kemarin-kemarin saya masih sembrono nih, tidak punya seleksi bahan. Saya belanja ke mana-mana aja lah yang harganya yang penting masuk harga produksi doang gitu, tapi tidak memperlihatkan atau tidak mengecek terkait eh, kriteria halalnya. Nah, sekarang saya ngurus sertifikat halal, berarti saya harus ngecek nih, saya harus belanja di mana. Selain harga yang masuk, tapi kriteria halalnya juga masuk gitu, Pak Agus. Kalau yang udah terlanjur kejual ya udah nggak bisa ditarik lagi, ya sudah gitu. Ya, termasuk ini, Bu ya. Konsumennya ini makan haram ya. Jadi secara prinsipnya kan jadi apa yang produksi bakso ini merasa berdosa ya. Iya Pasti ya. betul. Secara prinsipnya Iya, begitu ya. iya Soalnya betul. saya sudah terlanjur baru tahu apa namanya setelah ditelusuri, oh ini kok apa tempat penggilingannya ya penggilingannya ini ada ini istilahnya itu bekasnya digiling penggilingan yang umum ya penggilingan umum tidak jadi tempat penggilingannya juga biasanya emang tidak terjadi begitu tiba-tiba dari penggilingannya ini oknum ya oknumnya ini ya udah wis nggak usah dibersihkan misal saja udah dimasukkan langsung dah nah ini yang jadi apa catatan mungkin ya jadi ya harapannya ya itu tadi Bu dari pelaku usaha yang produksi ini terbebani mungkin ya seumur hidupnya kalau dia Iya, tahu syariat Islam gitu Bu. Oke iya terima betul. kasih Bu. Sama-sama Pak Agus. Iya betul Pak. Nah, berarti kan secara apa ya bisnisnya, core bisnisnya jadi agak berbeda nih. Sudah diberikan pengetahuan terkait kriteria halal ini, maka ada perhitungan terkait eh, pelaksanaan atau implementasi kriteria halal ini di perusahaan Bapak dan Ibu, bukan hanya dari untung ruginya saja, tapi dari eh, penjaminan kita terhadap konsumen. Nah, kan kalau auditor BPJPH, balik lagi auditor BPJPH itu tidak bisa mengawasi 24 jam, tapi Bapak Ibu selaku penyelia halal di sini yang mengetahui atau yang melekat pada pelaku usaha itulah yang menjadi pengawas dan pastikan itu tidak terjadi sehingga tidak apa ya merasa terbeban ke depannya. Oh, nggak kok kita udah sesuai dengan syaratnya. Kita sudah apa memilah bahan yang sudah sesuai dengan kriteria, kemudian
lingkungan produksinya juga sudah dijaga, kemudian juga penggunaan vendor seperti jasa penggilingan atau jasa transportasi atau kemasan juga kita sudah pilih yang sesuai kriteria. Kalau misalkan ternyata ada temuan di jasa penggilingannya yang tidak sesuai, maka beban moralnya itu kan sebetulnya adanya di jasa penggilingannya itu, gitu. Tapi kita berarti harus wanti-wanti nih, oh gimana caranya supaya tidak terjadi kecolongan gitu. Apakah mencari vendor lain yang memang benar-benar komitmen atau kita mengadakan pengadaan alat penggilingan sendiri. Nah, Bapak Ibu sebagai pengusaha mungkin bisa berpikir seperti itu. Silakan Pak Miftahul, satu lagi kita langsung lanjut apa namanya tugas ya Bapak dan Ibu. Tugasnya ada di grup, silakan Bapak Ibu download. Oke, baik Bu. Suara saya kedengaran, Bu Iya, Meliana. terdengar Pak. Oke, baik, thank you. Bu, ini saya mau tanya mengenai kebertelusuran produk ya atau traceability. Nah, kalau internal traceability itu kan kita bisa kendaliin tuh ya kan. Kalau di industri pet food, internal traceability kita guidance Good Manufacturing Practices CFR 507 ya untuk animal feed sama pet food ya. Tapi yang belum bisa, kalau misal kita sudah halal nanti, yang belum bisa kendalikan adalah di outlet atau di jaringan downstreamnya ya. Kalau upstreamnya bisa kita kendalikan, tapi kalau downstream kan di beberapa pet shop itu kan dia punya dog food sama pet food ya. Hmm. Yang dimana dog food itu pasti non halal ya. Kalau pet food ada potensial untuk bisa disertified halal. Nah, apakah traceability yang dimaksud di sini atau kebertelusuran produk sampai ke proses jaringan distribusi yang di end customer-nya. Kalau distribution center kita bisa kendaliin karena itu punya kita sendiri ya. Di pabrik juga bisa kita kendalikan karena kita untuk pet facility, pet food facility dan dog food facility memang kita bedakan dari sisi eh, tempat produksinya ya, jauhan ya. Misal ini di area Banyuasin, nah yang nanti dog food itu di area Banyumas, misal contoh kayak gitu. Nah, itu sudah bisa kita kendaliin. Nah, yang belum bisa kita kendalikan adalah supply chain di downstreamnya ya, di retailnya. Nah, bagaimana penanggulangan terhadap itu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaan saya mengenai approval material ya. Jadi di tempat kita ada namanya SQA atau Supplier Quality Assurance atau SQMS ya kita sebutnya ya, Supplier Quality Management System. Nah, pada saat nanti kita sudah halal itu kan ada material yang memang to be honest masih diproses untuk halal, namun secara material ingredient base ya, kemudian flow proses dan juga fasilitas sudah halal, namun ada satu SKU yang masih proses pendaftaran. Satu Apa itu? SKU satu SKU masih pendaftaran. Jadi satu jenis material yang masih pendaftaran di akun BPCPH ya untuk mendapatkan sertifikat halal untuk satu material itu. Namun secara bahan kita sudah asesmen bahwa material itu menggunakan bahan-bahan yang halal dan diproduksi di fasilitas yang halal. Namun masih diproses di BPJPH untuk proses penambahan SKU ya. Nah, apakah itu bisa in paralel digunakan dengan pendekatan halal risk management dari kita? Seperti kita meminta dokumen-dokumen declare CUA, kemudian sertifikat bahan yang mereka gunakan dan flow proses, dan kita decision untuk ajukan di LAS ya, Lembaga Approval Supplier di akun halal seperti itu. Itu yang kedua. Apakah itu dibolehkan? Kalau misal dibolehkan, apakah itu nanti akan menggunakan traceability code yang berbeda atau menggunakan as usual? Thank you, Bu. Sama-sama Pak. Jadi kalau yang penanggulangan terhadap rantai pasok bawahnya, sebetulnya Bapak tidak bertanggung jawab tuh terhadap itu. Yang Bapak kendalikan benar yang dari Bapak ke atas. Nah, kalau yang ke bawah itu, Bapak hanya mampu atau bisa melakukan sosialisasi bahwa produk pet foodnya Bapak ini sudah bersertifikat halal. Halo Pak Miftahul? Ya, halo Bu. Oh ya, ada. Iya,
produk Bapak ini sudah bersertifikat halal. Bapak sosialisasikan itu. Kemudian Bapak jelaskan bahwa sebetulnya kalau dalam kriteria halal ini wajib terpisah atau dipisahkan apa namanya displaynya gitu antara yang produk-produk halal dan juga yang tidak halal. Tapi Bapak tidak mengatur display itu gitu. Bapak hanya mensosialisasikan itu saja cukup ke retailnya gitu. Karena itu bukan menjadi tanggung jawab Oke, Bapak. baik. Apabila storage prosedur di retail itu kita declare di kemasan primer bisa nggak? Bisa saja. Boleh ya. Artinya tidak hanya sosialisasi secara verbal atau secara SOP, namun kita maunya langsung to be honest bisa langsung will delivered ke customer sehingga saya takutnya Iya. kalau misal itu putusnya di rantai retail ya atau di toko atau pet shop itu nanti di customernya nggak tahu kan pet shop juga nggak mungkin deliver ke customer ya bahwa oh ini storage-nya harus dibeda ini sama halal gitu. Kalau misal saya coba declare di kemasan, apakah itu mempengaruhi atau bertentangan dengan kaidah yang ada di packing and labeling? Tidak, tidak. Oh, Itu ada nanti Pak. Saya lupa PP berapa ya ada terkait logo. Mungkin nanti Bu Ayi bisa menambahkan di sesinya Bu Ayi ya. ya, ya. Kemudian untuk materialnya itu boleh kalau misalkan Bapak dengan cara yang halal risk itu jadi nanti diurus paralel Bapak maju sambil menunggu material yang satu yang masih di pendaftaran sertifikat halal itu dengan menyertakan dokumen-dokumen yang sudah Bapak sebutkan tadi gitu. Seperti COA, flowchart dan juga surat pernyataan atau declare dari pelaku usahanya itu sendiri. Oke. Apakah itu dengan menggunakan kode traceability berbeda, Bu? Eh, Sebetulnya bisa sama dengan traceability bahan yang lain, Pak. Hmm, Gitu. artinya pada saat masih diproses gitu ya, ternyata dari BPJPH di hold gitu. Terus kemudian berapa tenggang waktunya untuk bisa kita rilis as usual as normal gitu? Seharusnya sih tidak melebihi dari eh, waktu pendaftaran Bapak sampai dengan pemeriksaan. Kalau di dalam LPH sendiri punya SLA yaitu dua puluh Hmm, lima hari. Nah, oke. dari tenggat itu sih, Pak. Oke, 25 hari itu kita masih aging, artinya kita well to behold di gudang finish good kita, atau kita bisa well deliver ke customer. Pada saat proses bahan itu masih proses pengajuan di zero, maksudnya di akun si halalnya Ya, dari di gudang penjual. Bapak. Oh Nggak berarti, bisa deliver ke... oke berarti in posisi masih in hold ya sebelum ya, benar-benar material itu will to be declare ya. Oke, betul. ya, thank you Bu, makasih. Sama-sama, Pak. Mohon izin Bu Laila, saya mau ke tugas dulu ya, karena waktunya tinggal semenit lagi. Sorry. Nah, Bapak Ibu, silahkan dibuka nanti untuk studi kasusnya. Di sini ada studi kasus terkait bakso XYZ yang memproduksi berbagai macam varian bakso yang sudah tersertifikat halal. Pada suatu kondisi ada pesanan mendadak dan mengakibatkan ordernya tiba-tiba naik. Untuk memenuhi kebutuhan order, pihak bagian pembelian membeli daging ayam dan pas dari pasar tradisional yang tidak tertelusur kehalalannya dan melakukan proses penggilingan dagingnya menggunakan jasa pihak ketiga. Jasa pihak ketiga ini adalah jasa penggilingan daging di pasar tradisional. Setelah ditelusur, jasa penggilingan daging di pasar tradisional tersebut menggiling berbagai macam sumber hewan nih. Berdasarkan proses tersebut, sudah dihasilkan 150 unit produk bakso ayam XYZ. Nah, saat ini Bapak Ibu sebagai penyelia halal, pada saat itu terjadi Bapak Ibu sedang melakukan pengawasan dan berikanlah atau isikanlah berita acara penanganan produk tidak sesuai kriteria halal tersebut. Nah, di sini Bapak Ibu bisa isikan hari, tanggal, bulan, dan tahunnya, boleh diisi hari ini. Kemudian disetujui oleh misalnya bagian QC-nya atau bagian yang menjadi penanggung jawab terhadap produk yang dihasilkan. Kemudian diperiksanya oleh penyelia halal atau disetujui oleh top manajemen juga boleh. Kemudian disiapkan oleh misalnya bagian admin atau dokumen controller. Nah, di sini dituliskan namanya ya Bapak dan Ibu, bagiannya ditulis di atas ini.
dan tanda tangannya. Kemudian di sini nama personilnya. Kemudian nama itemnya berarti apa Bapak Ibu kalau dari studi kasus ini? Bakso, Bakso. produk bakso Bakso, Bu. Bakso ayam. XZ, Betul. Ya, bakso XZ. oke, bakso ayam Bakso XYZ ayam ya, ya. bisa ya. Kemudian kalau untuk jumlah unitnya berarti 150. 100 unit. ya, 150. oke. Berarti kalau uraian cara pemusnahannya, Bisa Kita kita jual dimusnahkan atau kepada dijual ke muslim. ke konsumen yang non muslim. Muslim bisa ditawarkan, ditawarkan kepada tapi hanya sekali, eh, tidak boleh berkali-kali. kepada yang memang dia mendeklar ya Bapak Ibu. Jadi kalau dia tidak mendeklar itu, eh, tidak mendeklar bahwa dia memang produknya mengandung itu juga tidak boleh karena ditakutkan ada konsumen yang muslim juga makan di situ gitu ya. Jadi yang memang dipastikan benar-benar bahwa si restorannya itu memang mendeklar bahwa dia itu memang mengandung bahan yang dari babi misalnya begitu ya. Kalau dia tidak mendeklar itu ya tetap tidak boleh masuk ke situ karena takut dikhawatirkan ada konsumen muslim juga yang ikut makan di situ. Atau dimusnahkan ya dengan cara dicacah dan dikasih ke apa ternak ke ayam ke ternak misalnya seperti itu silahkan. Ini sebelum diedarkan, Bu ya. Iya. Sebelum diedarkan termasuk pada saat proses selesai barang produk sudah jadi baru mengetahui bahwa bakso tersebut ini terkontaminasi gitu. Mm-mm. Terbuat dari bahan yang non halal. Ya, kami tadi baru Ya, cek itunya ya, Niko. itu tadi kan di studi kasusnya itu kan terbuat dari bahan yang ini ya apa penggilingannya di pasar ya penggilingan di pasar terkait dengan sumber dagingnya sudah jelas sebetulnya cuma permintaannya ini kan sudah jelas dia pakai daging bakso ayam tapi di penggilingannya ini dia ini penggilingan umum istilahnya berbagai macam uh, daging hewani ini digiling di situ. Jadi kan secara prinsipnya ini kan terkontaminasi Bu tidak tercampur ya. Ya, iya betul Pak. Ah, Nah, oke, berarti ini. itu bisa masuk ke dalam analisis penyebab dan rincian penyebabnya ya. Lokasinya boleh di dapur produksi, kemudian atau di ruang apa namanya? Ruang karantina atau di gudang khusus atau di ruang khusus terhadap pengendalian produk yang tidak sesuai kriteria halal atau bahan yang tidak sesuai kriteria halal boleh. Kemudian penanggung jawabnya penyelia halal dan juga bagian dari yang memproduksi silahkan. Kemudian mulai sampai dengan selesainya si produk itu benar-benar tidak ada di lokasi atau tempat produksi Bapak dan Ibu gitu ya. Nah, analisis penyebabnya berarti tadi bukan dari bahannya ya, tapi dari jasa penggilingan yang digunakan. Berarti itu apa? Mesin. Mat, Masuk ke bukan Mesin. mesin produksinya, dan juga mungkin metode pemilihan terkait jasa penggilingannya. Itu ya, Bapak Ibu ya. Kemudian rincian penyebabnya karena sebelumnya mungkin belum apa ya? Karena digiling di pasar tradisional, penggilingan pasar tradisional dan menggunakan penggilingan umum dengan berbagai macam sumber daging yang digiling di penggilingan tersebut gitu ya rincian penyebabnya. Bisa Bapak Ibu kira-kira mengerjakannya? yang Bisa, Bu. mohon Bisa, maaf Bu. Bu. Iya, cuma ini Bu yang terkait dengan uraian cara penanganannya ini kan ada beberapa ya untuk cara penanganannya yang tadi yang disampaikan dari Ibu siapa tadi itu dijual kembali ke non Muslim. Terus dari pihak itu kan tidak diizinkan terkait dengan nanti takutnya dia juga dikasihkan atau dikonsumsi uh, Muslim gitu ke orang lain mungkin gitu ya.
Ini Untuk mm, ya, untuk uraian cara penanganannya yang mungkin yang tepat yaitu tadi, Bu. eh Dimusnahkan sebagai pakan hewan, Bu. ya boleh Pak dimusnahkan sebagai pakan hewan itu memang Iya, sudah terjamin ya. mungkin iya lebih terjamin ya. Soalnya terkait dengan hal ini kan sangat riskan sekali ya untuk di ini kan dikasihkan ke apa dijual murah misalnya saja ke eh eh, Peternak apa ya ke peternak atau ini itu, Bu. boleh. Boleh Baik, kalau Bu. yang memang itu lebih menjamin karena kalau ke restoran yang itu yang dia belum mendeklar memang ada kerancuan atau ketidakyakinan, ketidakpastian gitu ya terhadap konsumen end usernya si restoran itu. Tapi kalau restorannya itu memang sudah mendeklar dan juga sudah memasang apa ya seperti lambang atau logo bahwa memang mereka menggunakan daging yang tidak halal, maka itu boleh gitu. Maaf Bu, kalau analisis penyebab itu berarti kita pilih ya Bu? Bukan pilih, tapi lebih kita mengecek dari apa namanya, dari jenis Ya sesuai ketidaksesuaiannya jenis. ini sebetulnya apa sih yang menyebabkan itu gitu. Berarti maksudnya tidak harus 4M1E itu kan? Rumusnya itu 4M1E, tapi Hmm. tidak semua 4M1E itu menjadi penyebabnya gitu, bukan. Kita identifikasi dari 4M1E itu yang mana sih yang benar-benar menyebabkan si produk itu jadi tidak sesuai kriteria halal. Kalau dari studi kasus ini kan ternyata mesinnya ya, Dan mesin yang metode. digunakan dan mungkin saja metode pemilihan supplier atau metode pemilihan jasa penyembelihannya ini yang kita belum sesuai gitu. Makanya masih apa maka produknya itu dihasilkan dari penggilingan yang berbagai macam sumber daging itu gitu. Ibu izin bertanya Bu, Mm-mm. untuk lokasi, penanggung jawab dan jadwal itu maksudnya gimana? Lokasi itu lokasi ibu memproduksi itu dan juga lokasi pemusnahan, Hmm. Oh, lokasi lokasi pemusnahan. penanganan produknya itu di mana. Hmm. Untuk penanggung jawab berarti penanggung jawab pemusnah. Iya, yang melakukan pemusnahan dan juga penyelia halalnya. Baik Bu, terima kasih. Baik, sama-sama. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih banyak untuk Bu, maaf Bu. kesempatannya pada sesi ini. Ya Bu, maaf Bu, sorry. Yang disiapkan oleh produser berarti ya Bu? Atau Disiapkan oleh penyelenggara? itu maksudnya dokumen itu disiapkan oleh siapa gitu, Pak. Oh, baik baik. Oke. Berarti seorang penyelenggara halal juga ada masalah ya Bu? Iya, baik Bapak dan Ini Ibu. Bu, maaf jadwal kita isi hari ini saja ya Bu? Jadwal Iya, mulai heeh. dan selesai. Iya, betul. Oke baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Pak Iskandar. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya di dalam pelatihan ini. Semoga Bapak Ibu bisa berproses menjadi penyelia halal yang kompeten dan juga apa yang sudah dipelajari dan diketahui di pelatihan ini bisa Bapak Ibu implementasikan di perusahaan Bapak dan Ibu masing-masing. Saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kelalaian dalam penyampaian materi ini. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi bahan wawasan wawasan untuk kita bersama baik Bapak Ibu dan juga saya pribadi. Amin. Selanjutnya waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Ayi dan Ibu Mohon maaf Bu. Ayi. Bu, mohon maaf sedikit. Ini masih tugas 2 ya Bu, uploadnya ya Bu? Iya Masih ke Pak, tugas 2 ya, belum tugas iya, 3 ya? Oke, iya makasih belum. Bu. Maaf ya, Sama-sama Pak makasih. Saifullah. Baik. Dikumpulkannya kapan Bu? Terakhir pengumpulan kapan, Bu? Pengumpulan terakhir jam 3 sore ini ya Bapak dan Ibu beserta dengan tugas yang lainnya.